Super Ego Podcast. Oke guys, balik lagi di Super Ego Podcast. Balik sama gue Raffi Presmoro sebagai host dan ada Ido Kurniawan sebagai host juga. Oke, ini adalah episode terakhir di Terakhir Super Ego banget. Podcast dan ini adalah hari terakhir di terakhir juga. Wall of Di Fame Wall of cuy ya. Fame. Wow. Kacau, Episode terakhir kita mengundang orang yang paling keren di sini Keren, di paling acara keren. Wall of Fame ini. Pastinya. Gak usah banyak basa-basi lagi cuy, langsung. Karena yang basah udah pasti basi. Asli. Langsung ada Om Johan Malik di Om sini. Johan Malik. Welcome brother, welcome. Dan ada juga Om Adit The Bandits. Adit The Bandits. Welcome. Man, thank you banget man udah nyempetin waktunya mau ngobrol-ngobrol. Di sini basically kita sama Super Ego Podcast ini kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja, banget. betul. Lu terserah kita lebih discuss tentang ya pasti tentang Wall of Fame ini dan tentang ya daily life ke kalian masing-masing sih. Iya. Pertama-tama welcome to Wall of Fame. Makasih, Welcome to makasih. Super Ego Podcast juga. Gimana nih Om Johan, Om Adit, last day Wall of Fame dan hari terakhir ini gimana pandangan kalian cuy? Pandangan gua panas banget. Panas banget anjay. Asli secara gitu kan muka gua tuh udah kayak monyet berbulu gini gitu kan. Ya pasti gua tuh orangnya lebih berkeringat ya. Oke. Dan gua nggak tahan banget sama cuaca panas gitu kan. Jadi kalau lo ngelihat teman-teman yang ada di rumah nonton Super Ego, kulit gue menghitam karena minggu lalu gue baru balik dari Larantuka 1000 tikungan surga para riders. Wow. Surga para riders. Dan Keren. itu ya pasti gue pakai Super Ego yang gokil. Super Ego gokil. Gokil. Masuk ya, masuk. Habis. Kalau gue itu sih Itu sih. panas ya. parah. Gue nggak tahu Oke. kalau sohib gue. Sohib. Iya. Kita akan masuk ke journey lo tapi itu nanti. Oh iya. Om Adit gimana Om? Kalau Impresinya? gue Wall of Fame terakhir ini panas ya betul. Tapi seru banget, ada musik juga. Yes. Kita excited banget ya. Sangat. Diajak podcast di Super Ego ini. Yoi. Karena kita punya pengalaman. Widih, apaan Wih, ini? gila, ada siapa tuh? Apa nih? Aduh, gila. Coba nanti di zoom nggak bisa nih. Tunggu gue. Mengerikan. Sayang gue cowok, kalau gue cewek gue pacarin juga. Keren Itu ya. asik. Ya, Gue senang banget Super Ego bisa gue bisa dapat gitu. Karena gue lagi suka yang oversize, yang Ya. agak-agak gombrong, yang agak loose. Ya. Jadi gue bisa pakai di motoran gue. Itu cukup Yes, canggih banget ya pokoknya. Gue senang banget. Oke. Tapi kalau kalian dulu nih Om Johan sama Om Adit, lo emang daily gak sih ke Wall of Fame ini? Setiap tahunnya apa gimana? Daily sih kita ya. Daily. Daily ya? Setiap Cuma ada tahun Wall of kemarin Fame karena pandemi kan, Pandemi kan offline off ya. Ya, Online. Iya. Jadi Pas pandemi agak kurang ya Mas ya? agak kurang. Agak kurang ya? Agak kurang. Nah, makanya ini di sini momen 2022 2022 ini kita bisa offline lagi, Iya. gathering Iya, lagi dan iya. ini bener-bener wadah banget cuy ya buat Iya, kita ketemu lagi Sangat. gitu. Jadi buat gue WOF itu selain support lokal produk juga, Yes. yang pasti gue sangat antusias ketemu sama ya mungkin lo, Raffi, Yes. sama Ido gitu, sama teman-teman yang lain yang dimana kita punya satu passion yang sama Betul, sih sebenarnya. betul. Bukan lebih kepada kita pengen show off dari outfitnya, enggak. Tapi sebenarnya itu bonus ya. Itu bonus. Itu juga sih sebenarnya. Harus juga lah Pak. harus. Lu ngeceng lah cuy. Asli Iya. banget gitu loh kan. Apalagi gue ingat banget zaman-zaman lu dulu, harga outfit lu berapa Iya. sih? Tas dulu dong. Lo salah satu orang yang gue tanya pertama di konten pertama itu. Asli. Pakai tas Wilson gue itu Banget. Untung gue gak bilang tuh, outfit lo berapa? Endorse gitu kan. Nggak dibuka di situ cuy. Itu good old days. Tapi buat gue tahun ini berkesan banget kan. Iya. Maksudnya alhamdulillah banget kita sudah mulai bisa silaturahmi, ketemu Yes. lagi dengan teman-teman yang lain. Tentu tidak melupakan protokol-protokol kesehatan Betul. juga gitu kan. Betul. Buat teman-teman yang nonton, gue udah divaksin 2 kali dan Yes. besok Dua gue booster. kali. Emang gue 2 kali? Gue 3 kali. Lo kan sama booster? Udah booster, Besok gue baru booster. Oke. Ini menarik banget. Menurut gue udah cukup gitu mungkin segitu aja tentang Wall of Fame. Nah ini gue pengen ngulik abang-abang culture nih kayaknya lagi demen sama motoran Nah, ya. itu dia Cing yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Lagi demen-demen sama motoran nih. Karena gini, beberapa waktu lalu gue mantau semua nih Yes. sosial medianya segala macam tuh kayak asik banget cuy. Kayak lepas banget ya Om ya. Boleh dong Om dijelasin segala macam. Boleh. Jenisnya Sebenarnya seperti dunia apa? scene motor itu gue udah jalan sama Adit itu dari tahun 2018. Oke. Jadi kalau lo pernah notice dulu, kita pernah bikin acara di Kemang Village, Yes. namanya Custom Kolaborasi 2018. Kita sudah motoran. iya.
Cuma memang pada saat itu kita nggak fokus as a personal, tapi kita lebih support kepada teman-teman gitu kan. Dan alhamdulillahnya 1 tahun dan 2 tahun terakhir ini kita memang sudah mulai fokus banget di dunia motor gitu kan. Mungkin buat teman-teman kayak udah mulai ngelihat gue tuh bosen gitu ya di dunia perdeniman. Gue pengen coba Johan Malik rajit lagi gitu. Asli dan sekarang jujur gue Lu lihat mesti Johan Malik sekarang pakai ungu. dan lo mesti lihat dan gue sekarang harus menegaskan kepada audiens gue, gue udah mulai menghindari celana slim fit atau slim tapered. Slim tapered gue menghindari. Dan gue sekarang lagi pengen main loose dengan warna-warna yang cerah tadi. Dan itu cuma tersedia di Super Ego. Super Ego. Ada warna purple, ada warna pink, orange, kuning. Dan itu gokil banget sih. Buat lo yang pengen outstand gitu, gaya lo Super Ego. Super Ego itu bukan karena podcast ini gitu ya. Tapi gue mesti akui memang benar gue menemukan karakter gue di Super Ego gitu. Selain mereka bermain di aparel yang berani warnanya, cheerful, mereka jualan denim juga. Denimnya itu jangan lo berekspek mereka punya 21 oz, 14 oz tuh denim yang paling enak banget. Setuju gue. Setuju. Nyaman banget. Jadi kenapa dunia motor gue kepengen cari scene yang berbeda lagi sih seperti itu. Kalau Adit, Om Adit gimana kalau Om Adit soal permotoran ini Om Adit? Kita sih bukannya waktu itu belum into motoran banget sih, sebetulnya bukan itu ya. Tapi karena emang sekarang ini kita lebih punya motornya aja. Iya kan? Betul. Alhamdulillah ini ada rezeki nih ya abang-abang ya. Iya betul. Makin kesini ya lu makin bisa mewujudkan mimpi-mimpi lo gitu kan. Makin lama kita makin punya, terus kita bisa jalan sama-sama. Itu buat gua super banget lah ya. Apalagi kita bisa mengekspresikan diri kita lewat fashion gitu. Kita bukan anak motoran loh sebetulnya. Kita lebih penggiat di fashion sebetulnya kan. Gua di sepatu, Johan di outfit dan segala macam kayak gitu ya. Kayak gitu sih. super dengan kendaraannya dan ego diri kita. Jadi super ego. Masuk. Abang satu ini masuk sekali ya. Tapi yang gue lihat smooth banget ya. Tapi kalau gue boleh lihat nih Cik nih, dengan tampilan kedua om ini dengan Tahi om. atasan yang kalau Abang juga sih lu, Dit. Abang-abangan, atasan yang kalau ini jadi kelihatan lebih muda cuy. Iya. Ya menolak tua lah ya. Menolak tua. Tapi nggak, kalau pasti ya. kalau soal Om John gue sedikit ya personal gue. Yo. Apa trigger lu yang membuat lo kayak aduh gue bosan lagi shit sama slim tapi gue pengen coba explore yang lebih loose. Trigger awal kenapa cuy? Apa emang pengen udah bosan aja? Karena Bosan gue. Lingkungan juga. Lingkungan. Karena gue human being juga. Gue pecinta sneakers juga gitu kan. Cuma kayaknya sneakers is the best friend ever had lah ya. Maksudnya for traveler atau apa gitu kan. Jadi bukannya gue bukannya gue melupakan rulesnya gue tidak, tetap. Tapi gue lebih nyaman aja dengan kondisi gue sekarang seperti ini. Karena gue ngelihat sebut brand juga lah ya. Gue kebetulan pakai motor Inggris gitu kan, Triumph. Triumph itu kebanyakan orangnya lebih stylish. Jadi lo mau combo pakai apa aja itu masih enak. Jadi gue ngelihat kayaknya kalau gue bermain ala-ala streetwear atau hype akan jauh lebih kena banget sih. Iya betul. Dan pastinya lu nyaman dan pede. Sangat pede banget. Jadi kalau lo lihat gue pakai sepatu kuning gitu kan, baju Nyentrik banget lah ya. nyebrang gitu kan. Ya biasanya kalung gue tuh segini, sekarang udah panjang gitu ya kan. Jadi ya gitu, kacamata sudah mulai diikuti dengan kekinian gitu kan. Pokoknya ego gue keluarkan untuk yang super. Masuk. Dapat banget Cing dari tadi Cing. Ini episode terakhir dan terpaling kena nih mas. Gokil. Menarik. Nah mungkin gue pengen sedikit kalian nih abang-abang keren nih cerita sedikit nih. Mungkin kita tadi kan Om John sempat mention ya abis jalan-jalan. Itu gimana lo dapat ada journey experience apa yang kalian dapatkan pada perjalanan kemarin cuy? Yang mungkin wah ini gue nggak pernah nih. Perjalanan Ini bersama keren Super banget Ego nih. kemarin. Ini gue pertama kali nih ngelakuin ini gitu kan. Gimana Ada sih? nggak kira-kira? Pasti ada dong. Ada banget. Karena itu makan waktu berapa lama ya? Seminggu atau lebih? 12 hari. 12 hari. Wah itu pasti gokil banget sih. Gimana pak? Itu jelas kita nggak pernah ngalamin sebelumnya lah ya. Iya. Itu perjalanan jauh banget, rumit banget. Ya. Itu belokannya kayak apa Jo? Grafik binomo. Asli begitu. belokannya gini-gini. Bener-bener segitu cuy. Belokannya gitu. Dan lo tidak pernah menemukan yang namanya trek lurus.
Nggak ada. Gawat banget. Itu bahaya sih sebetulnya ya. Bahaya. Butuh teknis banget lah itu sebetulnya. Jadi ini pengalaman yang benar-benar emang sangat-sangat epic banget buat kita berdua. Gak mungkin dilupain kan pasti? Nggak bisa, itu gila. Dilupain tidak, tapi diulang iya. Diulang masih bisa tuh ya? Masih bisa sama Super Ego. Tapi lu semua kalau ada kesempatan bisa kesana sama temen-temen lu cobain. Itu Apa Om Adit coba. nama kotanya tadi, sorry? Kita riding dari Bali sampai Larantuka. Larantuka. Larantuka Itu di mana, Om? NTT. Bagus banget ya. Jadi Bali kita nyebrang ke Lombok terus itu udah masuk NTB. NTB kita nyebrang lagi ke NTT. Jadi kita seberang 3 pulau, 3 provinsi. Gitu. Itu 4 sih. 4 ya? Bali, Lombok, Sumbawa, NTT. 4. Itu 3 kali nyebrang. 87 km. 987. 987. Iya, 6.690 tikungan. Anjing ada yang ngitungin ya. Itu kacau banget sih. Parah itu sih. Terjauh nggak itu? Itu menjadi salah satu perjalanan yang paling jauh nggak yang kalian Kurang rasain? lebih iya. Terjauh ya? Terjauh. Pertanyaan gue satu, lu pada kapok nggak Ji? Enggak. Oh enggak. Enggak ya? Tahun ini after lebaran gue ada riding juga, kebetulan ke Bali, naik Vespa World Oh Race. yang bulan Juni ya? Om? Iya, bulan Juni. Abis itu gue balik sama Adit juga, kita jalan. Abis itu akan ada perjalanan to the East juga. Aduh, itu gawat. Itu lebih gawat lagi. Itu gawat ya. Perjalanannya akan gawat, walaupun singkat tapi padat. Oke. Tapi gitu asli gawat banget tuh perjalanan. Lu belok aja, kaki lu udah nempel aspal udah emang belok yang rebah wah Iya, tapi, tapi emang bukannya kita mau sosok rebahan gitu. Emang harus kayak gitu. Emang dituntut harus begitu ya? Gue aja yang awal pasti kaku banget lah, kita biasa dalam kota. Iya, banget pasti ya. Yang ngeceng biasa aja, yang lucu-lucuan. Ini belok, ya lu mati gue. Itu beloknya gitu. Jadi Tapi alhamdulillah nggak ada insiden apa-apa, alhamdulillah aman ya. Tapi lolos iya, waktu awal-awal gue masih lolos. Masih kelewatan. Karena teknisnya gue belum biasa kan. Tapi lama-lama dipikirkan masih bagaimana akhirnya dapat. Ya, Gila betul itu banget. Dan itu rebahnya benar-benar serebah-rebahnya lo. Karena satu, kita juga prepare sama motor-motor kita dan kita juga tahu dengan kondisi motor kita gitu kan. Udah gitu ban yang kita pakai juga kan mumpuni banget untuk Indonesia gitu kan. Dan yang wajib lo kalian ketahui, aspal Indonesia itu bagian timur itu terbaik banget. Terbaik ya? Sangat terbaik. Jadi ada beberapa aspal yang memang disupport dari negara Australia buat di sana gitu. Jadi kalau lo nikung senikung-nikungnya itu insya Allah aman sih. Tapi tetap balik lagi. Apa? Kualitasnya beda sama aspal yang ada di sini. Kualitasnya beda. Tetap nikung dengan perhitungan. Itu sudah pasti. Preparationnya apa aja sih pas kalian kemarin tuh kayak yang harus disiapkan tadi Om Johan sempat mention soal motor apa banyak gak sih yang dipersiapkan? Terutama fisik sih gue kepo banget sih. Karena itu 1000 gimana, berapa Pak? tadi? 1900? 1987. 1900 tuh gila sih. Gimana? Gue dari sini ke puncak aja chaos. Itu dia Pak. Asli. Tapi itu di sana tuh lu perjalanannya tuh bukannya 1900 begitu aja, tapi kan lu naik, turun juga. Nah itu dia tuh. Aduh mati. Itu Kanan fisik kiri gimana tuh? Gue kepo jurang banget sama gitu. fisik soalnya. Itu fisik kita nih. Nggak ngapa-ngapain. Si Adit Olahraga sebelumnya enggak? Tadinya nih ya. Tadi udah Tadi janjian kita lari yuk, janjian nih. Tiba-tiba nggak ada sama sekali. Enggak. Semua itu hanya hayalan. Ngaruh nggak cuy? Dengan lu kalian gak olahraga ngaruh nggak ke kondisi prima Enggak ya, fisik? kita kan nggak olahraga tapi fit ya. Oke. Sebetulnya sih gue olahraga, gue main sepeda. Oke. Johan juga masih fitness. Sebetulnya sih biasa aja, lu bisa kok nggak apa-apa. Kan kita juga bukan yang mau pembalap dengan baju full pack dan segala macem kan nggak. Apalagi kita pakai Super Ego, ini kan yang lu santai angin masuk. Safety ya, lebih safety ya. Masuk. Tapi gini sih, kalau menurut gue dari segi fisik, kalau Ido bilang sebenarnya dengan perjalanan jauh itu kami itu semakin tertib. Tidur teratur, makan teratur gitu. Karena kan nggak akan mungkin juga kita begadang. Karena perjalanan dari pagi sampai dengan malam itu udah mulai capek. Jadi nyampe kamar, kita mandi, cerita, ngebahas sedikit tentang perjalanan, besok pakai outfit apa dan segala macam. Udah kita tidur. Pagi itu kita bangun segar, sarapan, siap-siap lagi, ya udah. Jalan lagi.
Dopingan vitamin perlu, Om? Oh ya Oh, tetap itu setiap hari, pasti ya? setiap hari kita minum. Iya, Setiap hari kita Dopingan minum. ya, vitamin ya. Iya. Itu walaupun kita riding, kita paling lama tuh 14 jam. 14 jam dari Taliwang. Non-stop tuh. Nah, istirahat Iya, tuh. istirahat lah. Lu pikir gue robot. Itu dari Taliwang menuju ke Kota Bima. Itu 12 jam, 4 jam kita dihajar hujan. Itu kota Bima tuh. Aduh, nyebelin, kota paling nyebelin. Kenapa tuh? Kalau bisa diceritain. Lihat lu lagi jalan nih, tiba-tiba ada papan Bima terus oke. Bima belok kanan, oke. Oke. Bima belok kiri, oke. Di Bimanya yang mana? Bimanya yang mana nih? Nggak nyampe tuh Bima. 14 jam, anjing. 14 jam. Selamat datang di Bima. Asli sih. Kedua paling lama tuh 12 jam. Ya. Dan itu gokil banget tuh. Kita dihantam hujannya Mandalika tuh. Nah, hujannya Iya. gimana tuh? Karena pas Cara kita kalian- pergi meninggalkan Taliwang itu ke kota Bima, kebetulan GP sedang mulai. Ya. Si pawang yang kampret ini, Gue gitu sempat kan. ngeliat story lu sih, Om. Iya, dia nahan kencing aja nggak bisa. Dia mau nahan Tuhan loh, gitu kan. Itu dia buang awannya memang ke daerah kita. Jadi kita benar-benar dihantam hujan. Jadi di situ gue sempatkan menciptakan momen live di Instagram gue saat hujan-hujan. Ya. Itu gede banget, Om. Itu parah segede-gedenya. Lama nggak sih? Lama 4 jam. 4 jam. 4 jam. Itu gue kalau nggak pakai full face gue udah nggak tahu muka gue kayak gimana. Ya. Pedes banget, itu pedes banget. Kayak gitu. Itu gokil banget sih. Salah satu experience yang nggak lu lupain juga tuh ya. Enggak akan gue lupain sih itu. Gokil. Itu parah. Dan nyampe di Bima itu kita dapat cuaca yang agak cerah untuk menuju ke Kota Sapi. Ya di situ gue kayak merasa udah mulai harus action nih gue nih. Action dalam arti kata gerah gitu loh kan. Ya terpaksa baju Super Ego gue potong jadi singlet. Dan itu tetap jadi keren gitu loh kan. Tetap nyentrik. Ngepam. Johan Maliknya tetap ada itu. Ada banget. Dengan ciri khas gue pakai boxer gitu Iya. kan. Wah itu culture ada-ada aja sih. Itu ngomong-ngomong yang pas di gunting baju tuh guntingnya punya gue. Wih, jadi ada sumbangsi dari bajunya. Iya, betul. Nah ini gue pengen nanya nih kayak dengan perjalanan kalian kemarin lu udah mention ada kurang lebih 1.900 sekian 80, kilometer iya, gitu oke, ya. betul. Menembus sampai ke NTT. Pasti capek kan. Capek. In the end worth it gak capeknya? Kebayar nggak? kira-kira? Kebayang gak cuy? Banget, sebetulnya kebayang banget. Itu pengalaman kita tuh the best pengalaman yang kita pernah jalanin nih Joy. Iya. Gokil banget. Itu terbaik. Ini lu mesti jalanin ini sama teman-teman deh pokoknya deh. Gue Cobain penasaran deh. banget sih perasaan lu ketika lu riding nyantai dengan pemandangan NTT Iya. dan lain hal Iya. itu Gawat gimana banget sih cuy? Gawat Pas kok. jalan Gawat gitu, banget gokil. Gokil. Pasti kan perasaan Gitu. bersyukur lo tuh kan Karena gitu mulu. NTT ini atau Indonesia bagian timur ini kan mereka pesisir ya. Jadi Yes. sepanjang jalan lu ngeliatin pasir putih, pantai, Ya, sebelah ya. kiri gunung. Itu aja pemandangan yang lo nikmati gitu. Dan banyak, Om ya, tempat-tempat yang Sangat sebenarnya, wah, banyak jalan, dan itu sepanjang berpotensi sepanjang jalan. Makanya ada istilah NTT ini atau Larantuka ini surganya para riders. Wah. Karena kenapa? Dengan tikungannya, dengan alamnya. Tapi jujur, gue sih mual bro. Mual dalam arti kata, nikung mulu. Ya gigi cuma sampai 3, nggak bisa lewat daripada itu. Begitu turun gue standarin kepengen ngerokok, dunia goyang. Anjir gitu. Kayak film kartun Dona, lantainya tuh ngenyoy gitu. Asli parah sih itu. Tapi ya di situ kayak timbul sebuah kebanggaan karena Pasti. begitu kita finish di Larantuka ujungnya Indonesia bagian timur itu kita dapat sertifikat 1000 tikungan dan itu sebuah Itu ada kebanggaan. ngitungin tuh, Om? Ada Wih. ada sertifikatnya dari siapa om? dari sebuah PBB, komunitas PBB. Ya. Bukan ya, bukan Enggak, PBB. dari sebuah komunitas di ND Oke. di kota ND. Dari ND itu termasuk kota berkesan juga buat gue karena di situ adalah kota pertama kali tercetus Pancasila. Wow. Karena di ND itu ada rumah pengasingan Bung Karno. Oke. Dan sejarahnya itu luar biasa banget. Yang ada pohonnya itu ya, pohon Bung Iya, Karno pohon merenung sukun. Ya? Wah, Pohon sukun yang Tahu dimana dong. Tahu gue ikutin story-nya Om Johan. pohon sukun itu dia cabangnya ada 5. Ya. Beneran. Dan itu natural kan? Natural. Dan di Oke, situ ada satu bahasa dari Bung Karno yang gue ingat banget. Iya. Di sini kutemukan 5 mutiara. Gitu. Di bawah pohon sukun ini terbentuk Pi. sebuah sila Pancasila. PBB, lu asal tahu. Kenapa? Johan tuh anaknya sejarah banget. Oke. Si sejarah banget sama si keindahan banget. Si keindahan maksudnya Gue tuh orangnya suka sejarah. dalam ya ternyata ya. Iya, gue anak sejarah bukan anak senja ya. Iya. Tapi gue mengerti tentang senja. Iya.
Tapi maksudnya emang lu passionate ya ke sejarah. Sejarah gue ngulik filosofi, banget. filosofi. Betul. Lucu ya. Gue tahu banget sejarah sampai gue penasaran bagaimana terbentuknya Kelimutu. Kelimutu itu keren banget, Pak. Danau tiga warna tuh, aduh asli terbaik. Ya kan? Sementara dia habis itu selalu ke gue nih. Dit, gimana Dit? Menurut lu keindahan? Yang udah lu lihat ini gue bilang, oh iya ya indah ya, yuk udah yuk. Iya, ada gitu. Masih mau di sini. Iya, exciting banget. Iya. Gue udah ngejelasin dengan cara gue, oh gitu, yuk jalan yuk. Udah segitu doang gitu. Segitu. Jomplang gitu. Iya sih, keindahan banget. Iya. Tapi kebayang cuy, gila. Dan kita harus coba kayaknya sih. Insya Allah. Lu mesti coba. Kalau masih dikasih waktu, kasih umur, kasih kesempatan. Waktu itu bagaimana caranya lo menciptakan? Iya. Kalau lo nggak menciptakan waktu itu sendiri, lo akan berat Kayaknya berjalan. iya. Karena sebenarnya gini, di Sape itu gue ketemu sama satu anak, gue nggak tahu anak itu lagi escape, ada bermasalah atau apa. Namanya Bimo. Oke. Bimo itu anak BSD. Iya. Dia naik ADV sendirian dari Jakarta ke Sape ketemu sampai ke Bajo. Di Bajo dia udah booking hotel, akhirnya dipindah karena gak punya teman bareng sama kita. Sendirian. Si Bimo itu ya. Si Bimo ini. Shout out buat Bimo, lo keren. Gila Bim. Keren. Aduh lu gokil Bim. Lo masuk di super ego Bim. Ego lu tuh Lu cocok sih. Super ya. ego ya. Ego banget sih itu anak. Seriusan dia sendirian, anaknya kurus, kering, hitam, hidup loh. Tapi mentalnya nyata. Mentalnya luar biasa. Mentalnya masalah banget tuh kayak. Gua mungkin masalah di escape dari utang mungkin atau apa gitu atau di gebutingin anak orang gua nggak ngerti. Mungkin next time bisa kita undang ke acara Super Ego Podcast ini. Bisa banget, Bisa bisa banget ya. banget, Karena bisa keren banget. banget sih kayak pengalaman ya. Serius Ya. itu wajib banget lo kulik ceritanya. Iya. Dengan trouble motornya dan segala macam. Oke, ini ngomong-ngomong soal motor, oke tadi lu sempat mention juga untuk tahun ini masih ada beberapa perjalanan yang akan kalian sambangi lah. Ya. Kalau untuk kalian lagi nih, plannya lagi nih gebrakan-gebrakan apa lagi nih yang lo pengen kerjain nih di tahun ini? Gue Kedepannya lah kepengennya setelah turnya kemarin itu. Ya pengen banget bisa dari Sabang sampai Merauke sih. Wow. Jadi kalau di Larantuka itu di ND itu ada titik 0 km, di Aceh juga ada. Gue pernah tahun 2013 ke sana. Cuma itu sama teman-teman gue dan gue kepengen sama teman-teman yang support gue juga gitu kan, terutama Adit gitu kan. Pengen banget sih bisa muter di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, kalau bisa ke Eropa sih. Wih, keren. Jadi kalau menurut gue itu kita tuh yang tahun ini yang next ke depan tuh kalau bisa sih lebih ada dampaknya ya. Iya. Karena kalau kemarin kan kita cuma mau menembus ego kita aja kan. Iya. Cuma mau menembus 1000 tikungan itu aja. Tapi yang ke depan pengen itu lebih ada bantuannya. CSR. Iya. Message-nya jelas ya. Message-nya lebih jelas, lebih ada dampaknya lah buat semuanya dan lokal Warlock ya. Warlock. Kita lebih libatkan mereka dalam kegiatan nanti. Bisa menginspirasi yang lain juga tentunya pasti. Sangat. Sebenarnya kalau lo bicara perjalanan berkesan, kemarin tuh berkesannya buat gue banyak hal ya. Salah satu yang gue merasa di jalan gue kayak selebritis itu ya di sana. Gimana tuh? Coba diceritain bayangin. Lo kalau nonton MotoGP ya biasa aja dada-dada gitu kan. Lo nggak bisa ngetos sama mereka kan. Gue di sana ketemu sama warga lokal yang notabene-nya mereka baru pulang sekolah pakai seragam, dada-dada ngetos sepanjang jalan. Tapi lu ladenin om ya? Oh iya kita ngetos dong. Tapi kita pelanin motor karena kalau kena tangan pasti sakit merekanya gitu kan. Jadi kita pelanin mereka ngetos dan itu happy banget. Itu pas di mana cuy, sorry? Dari Bajo sampai ke Larantuka. Dan begitu ada cewek-cewek yang kita dadain, mereka histeris. Kayak Sempet berhenti nggak? Enggak sempat. Mas mampir mas gitu nggak? Kalau dia ngomong seperti itu gue cobain sih. Gue cobain. Baik lagi ke ego ya. Ego yang super. Ego. Karena ego gue tinggi, motor gue super. Sebuah kolaborasi yang mantap. Oh sangat itu, culture banget ya pokoknya kita kemarin itu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi perjalanan, gue pengen sedikit singgung soal kulinernya cuy. Terbaik kuliner kemarin tuh di mana? Taliwang lah ya. Kalau bicara kuliner, gue tuh anak kuliner sama anak sejarah bro. Boleh diceritain sedikit. Gak salah dong gue masukin kuliner di sini. Cabut. Panjang lagi nih om. Indonesia bagian timur itu kulinernya dia tidak cenderung manis, tapi asin. Asin dan pedas. Sejarahnya itu sebenarnya simpel. Kalau zaman dulu di Jawa itu kenapa makanannya manis? Ini fakta ya. Ya. Karena mampus Mampus. agak sedikit serius tapi SKS nih, ya. Ini 3 SKS ini. Faktanya itu Remet gue. adalah anak-anak mereka yang pelajar dulu itu kalau sekolah dikepelin gula merah. Oke. Karena kenapa? Cepat kenyang. Oh kayak naik gunung ya? Naik gunung. Iya nggak sih? Ya kan lo Kalau ngalamin gula merah kenyang kan? coklat. Betul. Iya. Dikepelin jadi manis.
Nah di Indonesia bagian timur karena pesisir mereka dibekali garam. Oke. Lebih cenderung seperti itu, beda dengan Padang. Kalau Padang lebih banyak santan, kalau kami itu lebih Indonesia bagian timur itu jernih dan kuning tanpa santan. Makanannya so far kita bisa makan semua sih. Masih aman berarti ya? Masih aman, kecuali sudah masuk ke daerah Momere, Nah, itu Larantuka. gimana, Pak? Ya notabene-nya kebetulan teman-teman kita di sana Nasrani semua. Oke. Hampir kebanyakan mereka konsumsi pork atau B2 gitu kan. Gue sih sama dia pasti makan Padang. Masih gitu. ada Padang di sana enak. aman ya? Pasti. Masih gampang kok ternyata makan di sana gampang. Banyak Padang sana sama Padang Jakarta beda nggak? Sama aja. Sama. Sama aja. Karena yang jual juga orang-orang pada juga. Udah jangan salah. Di NTT ini harganya panas banget. Enggak. Karena di sana ada daerah dingin. Iya, pasti. Dingin sedingin-dingin iya. Daerah Ruteng dan Bajawa itu 2 kali atau 3 kali banding dari Dataran tinggi itu sebetulnya jalan kita tuh nembus gunung kok. Jadi lu emang naik turun gunung kayak gitu-gitu aja, sebelah lagi, gunung lagi gitu. Ada nggak sih nanti videonya kalau ada gue dikasih gitu? Siapa tahu teman-teman kepo kan perjalanannya yang dasar di sini kan? Ya semoga bisa mati. Yang kalian harus siapkan bang. Enggak lah, kan dari rumah. Ya, aku tidak masalah sekali harus itu. Coba sudah memulai aja sih. Iya, betul. Ya, kayak lo ngeliat-liat kayak gini nih kan sebetulnya pakaian kita kan santai banget, nggak yang ketat-ketat macet itu kan, enggak. Jadi ya loose outfit kita butuh banget buat yang next ke depan sih. Iya. Ya, kalau gue pribadi untuk Super Ego sih ya tinggal banyakin artikel-artikel yang seperti ini, warnanya akan jauh lebih berani sih. Ya. Gue jujur sangat support banget karena memang gue lagi kepengen masuk ke dunia scene yang serba loose. Ya. Long sleeve lah, long sleeve. Om Adit mungkin masukan untuk Super Ego dan harapan nextnya ada? Ih, sebenarnya gue tuh bagus banget. Ini bener tuh, To be gue honest pakai enak banget, loose banget, easy banget buat makainya. Gue nggak ada effort untuk. Biasanya dulu kita pakai celana ketat-ketat yang ngekapnya heavyweight susah segala banget macem. Itu mau naik motornya buset ya nggak bisa ya. Agak susah ya untuk mengenang. Sekarang gampang banget. Sebenarnya gue udah bisa mewujudin itu sih kalau gue. Tinggal long sleeve-nya ini. Oke. Ya kan, belum ada long sleeve kan. Biar makin proper ya. Iya. Biar makin proper Iya. saat berkendara gitu. Kalau untuk tim teman-teman Super Ego, tolong dibantu itu. Hoodie, long windbreaker sleeve, tapi gitu. heavyweight ya. Heavyweight, Agak ya. tebel. Jadi Agak kita tebel emang- biasanya berapa ya? Cotton gitu ya? Dia kalau Iya. kaos tuh semakin tipis ya. Kalau apa? Kalau kaos osnya untuk yang Osnya tebel. lebih tebel. Iya maksudnya untuk ukuran osnya itu lebih kecil kan Iya, biasanya. iya. 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 Jadi Kebalik sama jeans. betul, gitu. betul. Ya. Jadi kita Susah nih memang- anak denim nih. Os Kan pasti ada osnya juga kan dong. Iya, kaos. soalnya apalagi di Jakarta ya kita kan nggak pakai, kita kan motornya nggak pakai jaket. Nah, Kawasan kayak gitu. nyantai. Iya, lebih yang casual kayak gitu. ya. Kayak Nah ini gitu. terakhir mungkin kalau dari tadi tentang Super Ego, gue pengen ke community-nya nih, community denim hats, wall of fates dan teman-teman pegiat skena ini gimana? Apakah ada message dari Om John dan Om Adit sendiri? Silakan. Oke, kalau gue dulu juga ya. Lanjut. Kalau dari gue sih lebih lihat ke iklim kita kali ya. Oke. Karena iklim kita tropis, Ya. kita nggak bisa. Kita boleh lah ya ambil yang heavyweight, yang super heavyweight dan bla 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 itu segala macam boleh lah. Ya. Tapi yang lebih easy to wear dan lebih casual cocok di iklim Indonesia, kayaknya akan lebih culture banget ya. Yes. Dengan warnanya, dengan yang ya ikutin zaman juga kali ya. Oke, kayak gitu. Ya kalau dari gue sih karena gue lagi pengen hijrah ke arah loose Semoga istiqomah bro ya. Iya, istiqomah banget sih gue niat banget nih secara aduh belajar mulu gitu ya kan. Tinggal di cepet gitu. ya kan. Kalau gue pribadi sih sebenarnya Super Ego sudah merepresentatifkan niat gue sih gitu ya kan. Dengan tidak melupakan idealis gue tentang denim. Toh mereka juga punya denim gitu kan. Dan benar kata Adit, cocokan dengan iklim dan kita udah nggak perlu effort yang aduh susah nih ngekaf mesti diukur lagi sama penggaris udah miring atau belum segala macam. Panjangan isinya dipotong dulu. Aduh itu hemming alter basi semua, bro. iya. Iya. Bro basi bro, udah deh gitu ya kan. Itu. Sorry ya Dok ya.
Sorry nih, bukan ada apa-apa. Lu pulang Sorry nih, Gue masih di sana, mungkin gue belum nyampe. Belum nyampe. Gue nyampe di sana. Dan gue tahun ini 42 dan gue nggak mau kelihatan tua dengan gaya gue gitu kan. Gue pengen kelihatan muda dengan tentu ya warna-warna yang cheerful seperti sekarang yang gue pakai ini gitu kan. Buat gue Super Ego terbaik. Jangan lupa tahun ini bantu lagi. Gas lagi ya. Gas lagi dong. Gila. Saya berarti kalau dari Om John tetap relevan dengan zaman Om ya. Oh iya, harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Walau bagaimanapun juga kalau sekiranya Toyota Alphard tidak ada facelift ya begitu-gitu aja orang bosan gitu kan. Ya sekarang kalau dengan ada sebuah pilihan ya kenapa nggak lu coba? Ya lu coba aja dulu gitu kan, siapa tahu lu hilaf. Gitu. Kalau untuk teman-teman denim heads mungkin yang look up ke lu Om Jo, kayak mungkin dari gaya berpakaian atau masih apa ya, mungkin kayak lo ada gak sih pesan-pesan untuk mereka gitu? Buat lo yang protes selama ini di Instagram gue, sorry nih, balik lagi ya. Ada protes Om ya? Iya banyak banget protes. Gue dulu pernah ngeracunin lo tentang boots, tentang denim. Tapi sekarang gue kayak bertolak belakang gitu, bukannya apa-apa nih ya, gue kasih tahu. Ternyata pakai baju yang warna gini dan lus tuh enak banget. Lo nggak perlu keringetan gitu loh kan. Kaki lo nggak sakit juga kalau lo pakai sneakers daripada pakai boots, kapalan lah ya kan. Lo mau kemana ya pakai boots? Mau kerja di mana? Jakarta cuy. Jangan deh, udah sneakers aja, celananya lus, bajunya warna-warni, udah paling top. Lawan Super dan Ego lo. Lawan Super dan Ego lu. Masuk banget. Tagline tuh dibikin hashtagnya. Lawan Super dan Ego lu. Oke. Wah Pak, thank you banget cuy. Gak kerasa udah hampir setengah jam kita mau ngobrol. Adit. Harapan gue pribadi semoga untuk kita personal kita masih tetap bisa silaturahim cuy. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol bareng, entah di Wall of Fate, entah di dalam kesempatan apapun lain. Dan untuk kalian berdua harapan gue tetap sehat-sehat dan tetap bisa berkarya, bisa berkendara lagi, bisa have fun lagi lah. Tentunya pasti bisa menginspirasi banyak orang. Bisa menginspirasi dan tentunya juga kalau misalkan ada kesempatan bisa bekerja sama lagi dengan Super Ego lah ya. Sip. Om Adit, thank you cuy buat waktu lu. Thank you Om Adit. Om John, thank you. Respect. Thank you. Buat teman-teman Super Ego, thank you banget udah nontonin terus di Super Ego Podcast. Nggak kerasa kita udah 2 hari. Di episode ini kita udah lebih 10 lebih guest star di sini dan ditutup oleh Om John dan Om Adit. Thank you keren banget ya. Thank you banget dengan baju yang sama. Dan baju yang sama dengan bar ya kan. Cuy, gue pengen lu terakhir apa tadi quotes lu, silakan. Boleh dikasih lawan quotes apa? Ego lu. Yang tadi Super Ego gua. Tadi buat lo yang nonton podcast gua kali ini di Wall of Fate tahun 2022. Lawan Super lo dengan Ego lo. Cakep. Gue Johan Malik, calon ambassador Super Ego. Gue Raffi Presmoro dan gue Edo Kurniawan. pamit undur diri. Thank you guys. Bye bye. Thank you man. Panas gila. Sabi